Hudson Attack atau dikenal juga sebagai Levitsky Attack merupakan pembukaan catur yang terjadi setelah D4, D5, dan gajah G5. Keberadaan gajah di G5 dimaksudkan untuk menghalangi ekspansi pion E. Juga, jika pada posisi ini kuda ke F6 dimainkan, gajah makan kuda. Dan hitam punya dua cara untuk mengambil kembali perwiranya. Yang pertama adalah pion G makan gajah. Kita harus melanjutkan E3, E5, dan kuda ke F3. Sesudah gajah G4, gajah K2, E4, kuda D2, gajah makan, menteri makan. Jika benteng G8 memberikan serangan terhadap pion, putih memiliki langkah yang sangat kuat, menteri B5 skak. Dan setelah katakanlah kuda D7, di sini menteri makan pion. Jika benteng makan pion, maka menteri makan pion skak mendapatkan benteng. Langkah C6 jauh lebih baik bagi hitam. Dan C4, menteri B6 menyerang pion B. B3, kuda D7 bersiap rokade, namun F3. F5, pion makan, rokade. Menekan pion F, dan dengan demikian menghalangi rokade. F6, menteri ke H5 skak, dan setelah raja menghindar, pion makan, menteri makan. Putih praktis akan memiliki keunggulan maksimal 2 pion. Sekarang mari kita melihat kemungkinan lain, yakni pion E makan gajah. E3, C5, dan gajah ke D3. Jika C4, gajah E2, dan setelah gajah D6, kuda ke C3 menyerang pion. Gajah C7, gajah ke F3, kembali menyerang pion. Gajah E6, kuda G E2. Sesudah rokade E4, pion makan, gajah makan. Memberikan serangan terhadap pion B. Jika kuda ke C6, D5, dan putih menang. Menteri ke C8 jauh lebih baik, memberikan perlindungan terhadap pion. Dan rokade. Benteng E8, benteng ke E1, gajah D7. Ini merupakan cara terbaik untuk mengembangkan kuda. Setelah putih kuda ke G3, kuda ke C6, menteri ke H5 sangat kuat. Menyerang pion H, G6, dan menteri H6. Setelah kuda makan pion, kuda ke H5 mengancam skakmat. Dan jika pion makan kuda, ini akan berhadapan dengan gajah makan pion skak, raja H8, gajah G6 skak, raja G8, dan menteri H7 skak, raja F8, menteri makan pion, dan ini adalah skakmat. Jika kuda ke E6, kuda makan pion skak, dan setelah raja menghindar, menteri makan pion H7. Kembali, ini adalah skakmat. Jika kuda ke C6, C3, gajah D6, dan kuda D2, hitam rokade, menteri ke H5, langsung mengancam skakmat. G6, menteri makan pion, dan pion makan pion, pion E makan pion, benteng E8 skak, kuda E2, dan raja ke G7. Ini merupakan sebuah langkah jebakan, karena jika kita terburu-buru rokade, gajah makan pion skak akan langsung memberikan hitam kemenangan. Langkah terbaik kita adalah menteri F3. Dan setelah menteri C7,
Kuda ke C4 memberikan serangan terhadap gajah. Gajah menghindar ke F8 dan kita harus rokade. Setelah B5 menyerang kuda, kuda E3 menyerang pion A6 dan taktik catfish combo, menteri makan pion skak, raja makan kuda D5 skak, raja G7, kuda makan menteri, forking terhadap kedua benteng, putih menang. D4, D5, gajah G5. Dan kita akan memeriksa lain di mana hitam melangkah H6, gajah H4, G5, gajah G3, dan gajah ke G7, E3, dan gajah ke F5. C4 harus dimainkan, E6, dan kuda ke C3, kuda ke F6, menteri B3, menyerang pion B, B6, kuda ke B5, kali ini menyerang pion C. Jika kuda ke A6, menteri ke A4, menyerang kuda, juga melakukan shadowing terhadap raja, dan putih sudah dipastikan menang, karena jika kuda ini dipertahankan dengan menteri, maka kuda ke D6 double skak mendapatkan menteri. Karena itu pion makan pion. Ini merupakan langkah terbaik. Menteri ke A3 menghalangi rokade. Jika gajah F8, menteri A4, dan setelah raja ke E7 menghindari shadowing, kuda makan pion mendapatkan benteng. Kuda ke D5 merupakan langkah terbaik, dan gajah makan pion. Gajah ke F8, menteri menghindar ke B3, dan gajah B4 skak, raja F1, kuda ke A6, memberikan perlindungan terhadap pion C. H4, ini merupakan langkah psikologis untuk menakut-nakuti hitam rokade. G4, menteri A4, menyerang kuda, sekaligus juga shadowing terhadap raja. C6 merupakan langkah terbaik, dan menteri makan kuda, pion makan kuda, menteri makan pion skak, menteri D7, A3, gajah harus menghindar, gajah E7, menteri makan menteri skak, raja makan, gajah B5 skak, raja D8. Dan sekarang hitam berniat meletakkan benteng di C8. Karena itu, gajah A6, kuda ke C7, gajah B7, benteng B8, gajah C6, benteng C8, dan E4, gajah G6, benteng D1. Setelah kuda ke E8 menyerang gajah D5. Jika pion makan pion, benteng makan pion skak,
kuda D6, gajah makan kuda, benteng makan gajah, dan gajah ke E5 skak, raja E8, gajah makan benteng, benteng ke C1 skak, raja E2, gajah makan pion, benteng E5, gajah makan pion menyerang benteng, dan langkah yang sangat pintar, raja D2. Setelah benteng ke C7, di sini benteng H2 menyerang gajah, benteng D7 skak, raja E3, dan gajah ke D5, gajah ke F6. Putih telah unggul perwira, jadi memaksakan pertukaran perwira adalah cara yang benar untuk meraih kemenangan. Gajah E6, gajah makan gajah, raja makan, dan benteng ke H5. Putih akan memenangkan permainan karena selain unggul perwira, dia juga akan menciptakan pion bebas di file H. Jika E5, gajah makan pion menyerang benteng F6 dan gajah ke F4. Sampai di sini putih sudah dipastikan menang. Karena selain memiliki keunggulan 2 pion, dia juga memiliki para perwira yang sangat aktif, juga raja yang aman, sementara raja hitam terpaku di tengah. Jika hitam tidak mengembangkan gajah, tetapi memilih langkah C5, kita harus membalas dengan kuda ke C3. Ini merupakan langkah favorit Magnus Carlsen. Ketika dia memiliki gajah di sayap raja, maka dia akan meletakkan kuda di C3 karena kuda ini nantinya akan melakukan manuver serangan terhadap posisi sayap menteri. Sebagai contoh, jika hitam melangkah kuda ke C6, ini akan dibalas dengan kuda B5, dan hitam maksimal akan kehilangan hak rokade. Karena itu kuda ke F6, dan pion makan pion, rokade, gajah ke D3, meletakkan gajah di petak yang strategis, kuda C6, kuda G E2, dan setelah E5, A3, E4, gajah B5, gajah E6, dan gajah ke D6 menyerang benteng, benteng E8, kita rokade, A6, gajah makan, pion makan, kuda ke D4, menyerang pion, menteri C8, dan kuda ke A4, sebuah ancaman forking, menteri B7, menteri D2, benteng D8, dan sekarang menteri B4, menawarkan pertukaran menteri, dan langkah ini sangat kuat, karena sesudah menteri makan menteri, pion makan, kuda E8 menyerang gajah, kuda makan gajah, pion makan, gajah ke G3, benteng A7, C3, E5, menutup aktivitas gajah, namun ini sama sekali tidak berarti. Kuda ke B6, putih memiliki kuda monster di sayap menteri, kuda C7, dan F3,
Pion makan, benteng makan, D4. Hitam berusaha membongkar formasi pion putih untuk membebaskan gajah gelapnya. Tetapi setelah pion makan pion dan pion makan, di sini kita memiliki langkah kuda ke C4. Pion makan, kuda D5. Dan setelahnya, gajah G5 menawarkan pertukaran gajah. Ini sangat penting dilakukan karena kita telah memiliki keunggulan pion. Benteng E8 dan gajah makan gajah. Raja makan, kuda D6. Benteng E2, kuda ke F5, skak, raja G6, dan kuda D4 memberikan serangan terhadap benteng. Langkah terbaik hitam adalah serangan balik G4 dan benteng G3. Setelah benteng E4, kuda makan pion, benteng C7 dan benteng makan pion. Putih memiliki terlampau banyak pion dan ia akan memenangkan permainan. Sekarang mari kita melihat apa yang terjadi jika seandainya hitam menggunakan setup King's Indian untuk melawan Hodgson attack. Seperti biasa E3 harus dimainkan dan gajah G7, C4 langsung menantang pion sentral hitam. C6, kuda ke C3, kuda ke F6, kuda F3. Jika hitam langsung rokade, kita harus memakan pion, dan setelah pion makan pion, menteri B3 dengan ancaman untuk mengeliminasi kuda. Kemudian memenangkan pion. Tentunya hitam akan mempertahankan diri dengan E6, tetapi ini membuat gajah terpenjara. Kita harus melanjutkan dengan benteng C1, dan setelah kuda ke C6, H3 memberikan jalan mundur bagi gajah. Jika sekarang hitam berusaha mengembangkan gajah dengan B6, maka kita memiliki serangan kuda makan pion, dan setelah pion makan kuda, benteng makan kuda, kita menang satu pion bersih. Jika hitam memilih gajah G4, maka gajah makan kuda. Mengapa langkah ini dimainkan? Itu karena jika kita memilih gajah E2, ini akan memberi kesempatan hitam melangkah kuda D7. Dan sesudah gajah makan kuda, kuda makan gajah, kita pada dasarnya telah membantu kuda berkembang. Itulah sebabnya gajah makan kuda. Dan setelah gajah makan gajah, kuda hitam tidak bisa menempati petak strategis F6 karena petak tersebut sekarang telah ditempati gajah. Pion makan pion dan pion makan. Menteri B3 menyerang kedua pion milik hitam. Gajah makan kuda dan menteri makan pion B menyerang benteng. Gajah makan pion juga menyerang benteng. Gajah makan gajah. Setelah kuda D7, kuda makan pion dan rokade. Di sini langkah lanjutan yang benar yang harus kita mainkan adalah menteri makan benteng. Mengapa harus langkah ini? Karena jika kita terlebih dahulu memakan gajah, skak, setelah kuda makan kuda, dan baru setelahnya menteri makan benteng. Di sini hitam tidak akan memakan menteri, tetapi menteri H5 skak, dan kita akan kehilangan menteri. Itulah mengapa menteri makan benteng. Karena sekarang menteri K5 skak tidak akan memenangkan apapun disebabkan adanya langkah B4 berbalik menyerang menteri. Pada posisi ini langkah terbaik hitam adalah menteri makan menteri.
dan kuda makan gajah, skak. Setelah kuda makan kuda, gajah makan menteri, benteng makan. Dan tidak saja kita unggul satu pion, kita juga unggul jumlah benteng. Ini cukup untuk memenangkan permainan. Ini adalah bagian terakhir, dan kita akan memeriksa kemungkinan ketika hitam memainkan pion ke C5 di awal permainan. Sama seperti sebelumnya, E3 harus dimainkan. Kuda ke C6 dan kuda F3. Gajah G4 dan gajah G2. Sesudah menteri ke B6 memberikan serangan terhadap pion, kuda D2. Menteri makan pion dan benteng B1. Menteri makan pion, benteng makan pion. Jika sekarang E6, maka kita memiliki langkah yang sangat kuat, gajah B5. Kuda ini harus dipertahankan, jadi benteng C8. Di sini kita memiliki langkah brilian, kuda G5. Menambah serangan terhadap kuda, dan di saat yang sama mengorbankan menteri. Sesudah gajah makan menteri, maka ini adalah skakmat yang dimulai dengan gajah makan kuda, skak. Benteng makan gajah, benteng B8, skak, dan skakmat di langkah berikutnya. So, demikianlah video ini, dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. See you when I see you.